Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 2 Tenggarong. SMK Negeri 2 Tenggarong terdiri dari 10 jurusan, yaitu jurusan teknik dan jurusan kriya. Salah satu jurusan kriya yang ada di SMK Negeri 2 Tenggarong adalah kriya kreatif batik dan tekstil. Ayo kita naik ke bengkel kriya kreatif batik dan tekstil. Ini sebagian dari karya siswa. Yang ini adalah selendang dengan ukuran 2,5 meter. Kemudian yang ini batik kontemporer yang dibuat dengan cantik. Ini ekoprint, daun yang kita gunakan daun kenikir. Ini daun kenikir dan bunga kenikir. Kemudian ini batik cap. Dan yang ini adalah karya ikat celup. Hari ini kita akan mencanting. Ini yang kita gunakan kompornya kompor portable. Di sini sudah ada lilin atau malam yang kita cairkan. Kemudian alat yang kita gunakan untuk mencanting. Ini yang umum kita gunakan itu ada 3 canting. Yang pertama ini canting klowong, yang kedua ini canting cecek, yang ketiga ini canting tembok. Canting klowong itu fungsinya pada kain itu sudah ada gambar. Untuk membentuk gambar di atas kain ini kita gunakan canting klowong. Ini cantingnya, nanti kita akan praktekkan untuk mencanting. Kemudian ini canting tembok. Canting tembok ini fungsinya untuk memblok gambar. Jadi gambar yang sudah ada ini kalau kita ingin tetap berwarna putih semuanya, ini akan kita canting dengan canting tembok. Ini canting tembok, canting yang paling besar. Nah, kemudian yang paling kecil ini namanya canting isen. Ini untuk kita mengisi pada kain. Ini misalnya ada titik-titik, kemudian ini ada lingkaran-lingkaran kecil, garis-garis pada gambar, itu kita gunakan canting apa ini tadi namanya, canting isen. Nah, kemudian cara kita pegang canting untuk pemula, cara pegang canting itu demikian pegangnya. Nah, pada ujung canting ini kita taruh pada tengah tangan kita, kemudian tangan kita memegang, mencengkram ujung canting ini supaya untuk mengurangi gemetar pada saat kita memegang canting. Ini cara kita menggunakan canting. Lilin kita ambil, kemudian di bawah canting ini kan ada rongga, kemudian kita tundukkan supaya lilin yang ada di bawah ini turun. Kemudian langkah selanjutnya, canting kita elapkan pada kain yang ada di atas paha kita supaya di sini lilin yang menempel di bawah canting ini tidak ada, itu menghindari nanti kalau terkena pada kain yang akan kita batik. Kemudian kita torehkan pada lembaran kain. Saat menorehkan ini, tangan kita yang satu itu ada di bawah kain. Ini tangan kita ada di bawah kain. Kemudian ini khusus buat pemula. Ini khusus buat pemula. Tangan kita yang di atas ini kalau masih belum biasa atau untuk pemula, tangan kita yang di bawah kain dan tangan kita yang di atas kain ini bisa kita ketemukan seperti ini. Kemudian kita torehkan lilin di atas permukaan kain. Nah, ini dalam proses ini cara memegang cantingnya demikian. Ini fungsinya untuk menghindari tangan kita supaya tidak gemetar. Tapi kalau kita sudah biasa dan terlatih, mau kita pegang begini boleh, mau pegang begini boleh. Jadi terserah kita, itu bagi yang sudah mahir atau sudah biasa. Tapi buat pemula silahkan kita praktekkan yang seperti ini untuk menghindari gemetar pada saat kita mencanting. Nah, jadi ini prakteknya.
lengkapnya, ambil lilin, tiriskan, kemudian lapkan pada permukaan kain, kemudian kita torehkan pada lembaran kain yang sudah kita gambar. Demikian. Nah, ini fungsinya canting kelowong. Kemudian fungsinya canting tembok adalah ini kita akan memblok salah satu gambar yang sudah kita buat ya, kita blok, kita ambil lilin atau malam, kemudian kita lapkan pada permukaan kain, kemudian ini kita cantingkan. Nah, ini namanya kita nembok. Dalam proses ini, canting yang kita gunakan adalah canting yang paling besar. Sampai penuh atau sampai di mana yang ingin kita blok atau kita tutup. Ini sampai penuh atau sampai bagian mana yang ingin kita tutup. Itu fungsinya canting blok. Kemudian canting isen dalam proses prakteknya adalah ini canting isen atau canting yang paling kecil. Ini dalam proses prakteknya sama. Kita ambil lilin atau malam, kemudian kita lapkan, baru kita isen-isen. Ini isen-isen berupa titik-titik atau garis-garis. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi yang ini kita gunakan canting kelowong, yang ini tembok kita gunakan canting tembok, yang titik-titik kita gunakan canting isen. Nah, demikian proses kita atau cara kita mencanting untuk pemula atau junior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.